Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Lingkungan keluarga adalah tempat pendidikan permulaan bagi anak. Keluarga merupakan sekolah pertama atau madrasatul ula bagi anak-anak. Mereka mendapatkan bimbingan, pendidikan, rangsangan, dan pengaruh yang pertama dalam pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis. Sejak dilahirkan, anak pertama-tama mengalami segala sesuatunya di lingkungan keluarga. Pengalaman untuk memiliki kemampuan makan, minum, gerak, berpikir, mengingat, menyebutkan benda dan lain-lain pertama kali diperoleh di lingkungan keluarga. Dasar pendidikan moral anak dimulai dari keluarga. Suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan pertama kali dikenakan oleh orang tua kepada anak-anaknya di lingkungan keluarga. Orang tua memberi pengenalan, arahan, dan contoh yang nyata mengenai mana moral yang baik dan mana moral yang buruk. Aspek moral termasuk aspek afektif, berhubungan dengan nilai dan sikap anak, dan afektif ini yang pertama kali harus ditanamkan dalam diri anak di lingkungan keluarga. Penanaman moral yang baik dalam keluarga akan berefek positif terhadap perilaku anak di luar lingkungan keluarga. Bimbingan moral di lingkungan keluarga akan menghindarkan mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau dapat dikatakan penyalahgunaan perilaku. Saat ini keluarga menghadapi sebuah realita tentang begitu pesat pengaruh hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kepribadian anak. Salah satunya berupa layar, yaitu layar handphone atau HP, layar iPad atau gadget, layar televisi, layar laptop, dan layar komputer. Orang tua berkewajiban memberikan bimbingan moral kepada anak-anaknya tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil iptek tersebut secara baik. Ada sebuah istilah Inggris, the man behind the gun, artinya manusia di belakang senjata. Layar-layar yang notabene merupakan senjata akan sangat ampuh dampaknya dalam mendukung perilaku anak apabila mereka menggunakannya dengan benar. Hasil iptek dapat menjadi sumber pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan perbuatan baik. Tunjukkan kepada mereka tayangan-tayangan yang positif dan akibat buruk dari tayangan yang negatif. Beri arahan mana tayangan yang boleh dan tidak boleh dilihat. Ajak mereka untuk berdiskusi dari hati ke hati, terutama tentang bagaimana perilaku yang dilakukan sekarang akan berpengaruh pada masa depan mereka. Keluarga disebut lingkungan utama karena sebagian besar dari kehidupan dan pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah di dalam keluarga. Keluargalah yang berperan besar menentukan kepribadian anak. Fungsi utama keluarga adalah meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Masa anak-anak merupakan masa yang baik dalam menanamkan pendidikan agama. Melalui contoh teladan dan kebiasaan orang tua, anak-anak dapat menirunya secara baik. Setiap perilaku orang tua dalam kehidupan agamanya akan berpengaruh positif terhadap dasar-dasar pendidikan agama anak. Kehidupan dalam lingkungan keluarga merupakan kondisi menumbuhkan dan menghidupkan suasana keagamaan yang paling sentral bagi anak. Pengenalan terhadap ajaran agama, pengetahuan, pengamalan, dan penghayatan agama secara sederhana dan mendasar di dalam lingkungan keluarga.
Keluarga menjadi tempat meletakkan landasan-landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar-dasar ibadah, melaksanakan ibadah dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama sejak dini ditanamkan dan dibina pada diri anak. Pembiasaan melakukan ibadah secara bertahap dan berkesinambungan yang ditanamkan dan dibina dalam keluarga akan menjadi landasan kuat bagi individu untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ketika akan makan misalnya, ayah membaca basmalah, anak-anak menirukan itu. Tatkala orang tua sholat, anak diajak sholat, sekalipun mereka belum mengetahui cara dan bacaannya. Tatkala puasa Ramadan, orang tuanya mengajak anak makan sahur, meskipun pada pukul 9 mereka sudah berbuka. Suasana religius harus diciptakan dan dijadikan tema sentral oleh setiap orang tua. Perilaku agamis yang dilaksanakan oleh orang tua, penataan ruang yang memberi kesan agamis, dan pengadaan ruang khusus untuk ibadah akan menopang pertumbuhan fitrah beragama anak. Kiat-kiat bagi orang tua di rumah dalam meletakkan dasar pendidikan agama bagi anak antara lain: memohon kepada Allah keturunan yang soleh, senang akan kelahiran anak, meminta pertolongan kepada Allah dalam mendidik anak-anak, mendoakan kebaikan untuk anak-anak, memberi nama mereka dengan nama yang baik, menanamkan keimanan dan akidah yang benar, menanamkan nilai-nilai yang terpuji dan akhlak mulia, menjauhkan anak-anak dari akhlak yang tercela, dan menjadikan mereka benci kepada akhlak yang buruk atau tercela, mengajari anak-anak perkara-perkara yang dipandang baik dan melatih mereka untuk mengamalkannya, berusaha keras agar mereka dapat membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran, membentengi mereka dengan zikir-zikir yang disyariatkan, berusaha untuk bisa menjadi teladan, uswah atau qudwah dalam mendidik. Akhirnya, marilah kita sebagai keluarga Indonesia berupaya sekuat tenaga dan usaha keras untuk membentuk anak-anak menjadi generasi penerus harapan nusa, bangsa, dan agama. Bentengi mereka dengan pendidikan moral dan agama. Perkuat lingkungan keluarga dengan pembiasaan dan keteladanan yang baik. Semua keluarga pasti berharap anak-anaknya menjadi generasi yang terhindar dari penyalahgunaan perilaku, yang paham akan jati diri, menjadi pemenang bukan pecundang, menjadi generasi yang merupakan bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Semoga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.